Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmar. Ini 44 80 40 17 03 20 kelas 02 PSP. Sini saya akan meresume tentang Enterprise Application Integration. Enterprise Application Integration adalah penggunaan teknologi dan layanan di seluruh perusahaan untuk memungkinkan integrasi aplikasi perangkat lunak dan sistem perangkat keras. AI terkait dengan teknologi middleware. Teknologi AI lain yang berkembang meliputi integrasi layanan web, arsitektur berorientasi layanan, integrasi konten dan proses bisnis. Jenis-jenis AI. Data level terdiri dari proses, teknik, dan teknologi perpindahan data antar data store. Application interface level memanfaatkan antarmuka yang diekspos oleh aplikasi kostum atau paket. Metode level berbagi logika bisnis. User interface level aplikasi pengemasan dengan menggunakan antarmuka pengguna mereka sebagai titik integrasi yang umum. Contoh Enterprise Application Integration. Organisasi atau perusahaan banyak menggunakan Enterprise Application Integration sebagai sistem informasi mereka. Contohnya Supply Chain Management untuk mengelola pemasok atau supplier, inventaris dan pengirim dan lain-lain. Human Resource Management untuk mengelola karyawan, melatih karyawan dan merekrut calon karyawan. Employee Healthcare untuk mengelola catatan medis dan rincian asuransi karyawan. Customer Relationship Management untuk mengelola pelanggan potensial dan saat ini. Business Intelligence Application untuk menemukan pola dari data yang ada dari operasi bisnis. Paling sering sistem ini mandiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain karena masalah ketidakcocokan seperti sistem operasi yang mereka jalani, sistem database yang digunakan dalam sistem lama tidak didukung lagi. AI adalah kerangka integrasi middleware yang dibuat dari kumpulan teknologi dan layanan yang memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi yang mulus di seluruh perusahaan dan memungkinkan pengumpulan data dan otomatisasi proses bisnis. Karakteristik Enterprise Application Integration. AI definisikan sebagai pembagian data dan proses bisnis yang tak terbatas antara aplikasi dan sumber data yang terhubung di perusahaan. AI bila digunakan secara efektif memungkinkan integrasi tanpa perubahan besar pada infrastruktur saat ini. Memperluas kemampuan middleware untuk mengatasi integrasi aplikasi. Melacak informasi yang terkait dengan operasi perusahaan, misal inventory, sales, ledger, dan melaksanakan proses inti yang menciptakan dan memanipulasi informasi ini. Tantangan Enterprise Aplikasi Integrasi. Pertama, seringkali menjadi sulit untuk berkembang secara efisien. Dua, sulit untuk memperluas untuk mengintegrasikan ketiga pada platform teknologi lainnya. Tiga, menambah kompleksitas dan usaha pengolahan tambahan. 4. Login sering dibangun menggunakan teknologi proprietari dan membutuhkan keahlian khusus. 5. Kurangnya fleksibilitas, sulit untuk memperpanjang atau berintegrasi dengan produk AI lainnya. 6. Memerlukan organisasi untuk menerapkan AI. Tujuan AI 1. Integrasi data, memastikan bahwa informasi dalam beberapa sistem disimpan konsisten. Hal ini juga dikenal sebagai integrasi informasi enterprise atau AI. 2. Kemerdekaan vendor, ekstrak bisnis kebijakan atau aturan dari aplikasi dan mengimplementasikannya dalam sistem AI. Sehingga bahkan jika salah satu aplikasi bisnis diganti dengan aplikasi vendor yang berbeda, itu aturannya bisnis tidak harus kembali dilaksanakan. 3. Pasar umum, sebuah sistem AI dapat front-end sekelompok aplikasi, menyediakan antarmuka akses tunggal yang konsisten untuk aplikasi ini dan melindungi pengguna dari keharusan untuk belajar menggunakan paket software yang berbeda. AI dapat mengintegrasikan aplikasi kantor depan dan belakang dari perusahaan agar mereka dapat bekerja bersama secara lancar dan terpadu. Ini adalah kemampuan penting yang memberi nilai bisnis sesungguhnya bagi perusahaan yang harus merespons secara cepat dan efektif. Kegiatan bisnis dan permintaan pelanggan. Selain itu, AI juga dapat menghubungkan database, berbagi data, dan menyediakan database cadangan dalam kasus suatu masalah yang timbul. AI juga dapat menyediakan data penyimpanan, menyalurkan data dari berbagai database,
menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Bisnis juga menggunakan AI untuk menyelesaikan transaksi bisnis tunggal pada menciptakan sistem virtual umum. Dengan kata lain, AI dapat berbaur serangkaian aplikasi dan atau database ke satu mesin yang beroperasi kohesif. Hal ini tanpa diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih kuat dari satu server yang beroperasi sendiri. Contoh, ketika sebuah pesanan sudah lengkap, buat aplikasi pesanan memberitahukan sistem akuntansi untuk mengirim tagihan dan memperingatkan bagian pengirim untuk mengirim produksi tersebut. Keuntungan AI: pertama, akses informasi antar sistem secara real time. Dua, merampingkan proses bisnis dan membantu meningkatkan efisiensi organisasi. Menjaga integritas, kemudahan pembangunan dan pemeliharaan. Organisasi berkembang, suatu sistem dari semua bagian dalam perusahaan akan membuat semua bagian dapat dengan cepat berkembang dibandingkan dengan satu organisasi yang sistemnya tidak terintegrasi. Meningkatkan efisiensi yaitu sesuatu yang berhubungan dengan biaya, jadi keefisienan akan membantu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan dengan adanya AI. Meningkatkan kepuasan pelanggan, tentu saja dengan sudahnya berkembangnya suatu organisasi efisien dan mungkin juga dengan pelayanan yang cepat, maka pastilah akan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang tentu saja akan membuat loyalitas. Dua, memerlukan desain bisnis yang cukup di awal, yang mana banyak manajer tidak dapat membayangkan atau tidak mau berinvestasi. Selanjutnya, komponen dari AI. Sebuah arsitektur AI yang terdiri dari komponen berikut. Adapter. Program ini bertugas untuk mentransformasikan MISEQ atau format yang non-standar ke format standar atau sebaliknya. MISEQ Router and Transformer. Program ini memeriksa validasi MISEQ dan mengarahkan MISEQ ke tujuan yang sesuai. Program ini juga dapat melakukan transformasi MISEQ dari format yang non-standar. Program ini berfungsi untuk memeriksa apakah MISEQ yang sama sudah pernah diproses ataukah belum. Jika suatu MISEQ sudah pernah diproses, maka MISEQ tersebut akan ditolak. Komponen ini biasanya diimplementasikan dalam program yang sama dengan komponen adapter. Compensation engine. Biar bagaimanapun bahan bantingnya, arsitektur AI kita tetap saja ada kemungkinan bahwa suatu transaksi berada dalam kondisi in-dock. Jika suatu transaksi memiliki status in-dock, itu berarti transaksi tersebut berhasil dieksekusi di beberapa aplikasi, akan tetapi gagal dieksekusi di aplikasi lainnya. Untuk meluluskan status ini, maka aplikasi-aplikasi yang sebelumnya berhasil mengeksekusi transaksi tersebut harus melakukan proses rollback. Compensation engine berfungsi untuk melakukan rollback transaksi. Kemungkinan besar intervensi manual dari sistem admin juga diperlukan untuk melakukan rollback. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang resume aplikasi integration. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.